Iya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Gradia Sialin. Saya Yohanes Betrando Belisi Putra. Tujuan wawancara ini untuk tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia jika wawancara ini direkam untuk keperluan dokumentasi? Bersedia. Jenis ikan apa saja yang dibudidayakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, saya bernama Firman. Saya sebagai pembudidaya ikan. Di sini ada ikan lele sama nila. Untuk sementara kita fokus di pembesaran lele. Mungkin itu. Berikut. Pakan apa saja yang digunakan? Untuk pembesaran lele ini pakan yang digunakan ini pakan pabrikan, jenisnya pakan apung. Itu yang dipakai untuk pembesaran lele. Adapun pakan alternatif itu tumbuhan berjenis ajola namanya. Itu sebagai pakan tambahan. Fokusnya untuk pembesaran itu tetap fokus di pakan pabrikan atau yang biasa dipanggil disebut pelet pakan ikan. Berapa keuntungan yang didapat? Untuk keuntungan didapat kalau kita melihara lele ini karena sifatnya pembesaran, keuntungan ini estimasi di atas sekitar 40 juta per siklus panen selama 3 bulan. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Kerugian itu namanya kita pembudidaya sebenarnya sering terjadi. Cuman kita tinggal menyikapinya seperti apa. Karena kita ini sudah termasuk lama juga di pembesaran ikan, jadi kita harus tahu sifat ikan, terus kondisi air. Karena untuk melihara ikan ini kita harus menjaga air. Jadi dari situ kita menjaga air, terus kita harus paham juga mengenai karakter ikan untuk mengurangi kendala-kendala di lapangan seperti kerugian. Kerugian pernah terjadi, cuma kita dalam pembesaran ini harus meminimalisir untuk kerugian. Walaupun ada kerugian pun tidak sampai ibaratnya habis semua ikannya. Paling tidak kita harus tahu karakternya juga untuk meminimalisir kerugian itu tadi. Faktor apa yang membuat tertarik untuk menjalankan usaha ini? Nah, faktor yang buat kita tertarik di usaha ikan ini kan karena ini ikan ini peluangnya kedepannya sangat menjanjikan karena bisa dibilang tidak ada orang yang tidak makan ikan sebenarnya. Selagi masih ada orang, masih ada manusia, karena ini kan konsumsi umum untuk jenis ikan ini menjanjikan sebenarnya. Cuman tetap harus dipahami bahwa melihara ikan ini kan ya ada metodenya, ada caranya. Kalau untuk segi keuntungan menjanjikan, apalagi untuk ikan lele. Dengan estimasi panen selama 3 bulan kita sudah bisa dapat keuntungan sekitar 40 begitu. Jadi sangat menjanjikan lah untuk usaha ikan ini. Bagaimana perawatan yang dilakukan? Perawatan dilakukan sih sebenarnya normal-normal saja. Untuk perawatan itu sebenarnya dari vitamin, kita merawat air, jaga kondisi air supaya baik, terus kita melihat keadaan ikan. Paling bagus sih nanti kan kita kasih suplai tambahan. Jadi setiap kita ngasih makan ikan kita kasih vitamin untuk menjaga metabolisme tubuhnya tetap sehat. Terus hitungan masa panennya juga lebih cepat. Tips apa yang dilakukan Bapak untuk memulai usaha budidaya ikan? Usaha budidaya ikan ini tipsnya sih yaitu pertama sih harus tekun, harus mulai. Itu yang pertama kalau budidaya ikan. Terus ya itu harus sabar dengan semua keadaan karena kita harus paham dengan karakter ikan juga. Karena ikan ini kan kita pelihara bukan masuk di kolam, kita kasih pakan, kita panen. Pasti ada kendala-kendalanya di perjalanan itu, makanya kita harus ulet, harus tekun, harus sabar. Karena sambil berjalannya itu kan kita harus tahu karakter ikan. Oh ikan ini kena jamur, kalau jadi ini sehat, apa ikan ini kebanyakan makan, itu kita harus betul-betul ulet lah di situ. Bibit apa yang digunakan sehingga Bapak punya usaha seperti ini? Bibit ikan yang digunakan ini bibit ikan jenis sangkuriang. Terus diusahakan kita beli bibit itu yang kualitasnya bagus. Jadi kalau untuk usaha ikan ini jangan sampai bibit sembarangan, karena kalau bibit sembarangan nanti mengganggu produksi dan mengganggu hasil. Jadi kita memang harus cari bibit yang bagus, yang bersertifikat, dari segi induknya, itu juga nanti menentukan hasil kita. Apakah Bapak pernah mencoba metode budidaya yang tidak umum atau eksperimental?
Kalau sejauh ini kita metodenya metode kolam tanah sama kolam terpal sih. Kita nggak pernah uji coba dengan metode-metode lain. Sebenarnya ada metode lain, cuma kalau untuk dari segi lokasi kita yang kita lihat di sini untuk metode-metode bioflok itu tidak mumpuni. Jadi sementara kita yang ada ini kan karena metodenya sistem kolam, sistem jaring, jadi kita menerapkan metode itu. Karena kalau kita mencoba metode baru, tapi kalau kita tidak tahu penerapan tekniknya, nanti mengganggu produksi, mengganggu hasil juga. Gitu. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban Bapak yang sangat informatif. Wawancara ini sangat membantu kami dalam tugas sekolah. Jika di kemudian hari ada informasi tambahan atau klarifikasi, apakah kami boleh menghubungi Bapak kembali? Boleh. Dengan senang hati saya menerima jika ada yang mau sharing tentang budidaya perikanan, saya senang sekali. Karena buat generasi muda ini sebenarnya lebih bagus kita menceritakan tentang wirausaha mengenai perikanan. Itu kan siapa tahu gambarannya nanti setelah lulus pengen usaha juga kan bisa. Saya bebas mau silaturahmi lagi atau sharing-sharing tentang ikan boleh saja, bebas terbuka aja. Terima kasih sekali lagi, semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam aktivitas Bapak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ya.